Apa sih alasan dibalik banyak startup yang rame-rame bakar duit sampai sekarang banyak yang PHK karyawan rame-rame gara-gara kebakaran beneran? Masih inget kan dengan gratis ongkir dari salah satu e-commerce pada tahun 2015 di mana belanja 10.000 juga bisa dapat gratis ongkir tanpa batas ke seluruh Indonesia, atau promo ojek online di mana dapat free ride sampai 50.000 buat pengguna pertama, atau ada lagi aplikasi yang ngasih diskon sampai 300.000 di berbagai merchant yang ada di mall, atau parkir gratis Rp1 sehari di berbagai mall asal bayar pakai dompet online yang mereka buat. Apa-apaan sih sebetulnya mereka itu? Segitu gencarnya ngasih duit cuma buat aplikasinya diinstal dan dipakai sama orang. Nah, ini dia alasan yang gak disadari banyak orang kenapa para startup rela bakar duit buat dapat pengguna. Dan perlu gak sih sebetulnya Sobat Mea ikuti cara ini di bisnis online supaya laku? Nah, buat jawab pertanyaan ini, saya ada pertanyaan yang bakal ngebuka pikiran kita. Pertama, saat kita mencari informasi di website mana kita akan mencari? Jawabannya 90% pasti bakal pakai Google. Terus, kalau misalnya kita mau cari teman, kira-kira website atau aplikasi mana yang bakal kita buka? Jawabannya 90% saya tebak antara Facebook atau Instagram. Nah, terus kalau kita mau beli barang online, aplikasi mana yang bakal kita pakai? Dan ini pun jawabannya mayoritas pasti antara toko hijau atau toko oranye. Kenapa sih begitu? Karena tanpa sadar mereka sudah jadi dominator di bidangnya. Bahkan di pikiran kita bakal mikir kalau cari apa-apa pasti ke Google, kalau cari teman pasti ke Facebook, kalau beli barang pasti di mana. Bahkan nggak cuman itu doang. Semua produk tambahan yang dibuat para dominator tersebut juga tanpa sadar apapun yang mereka jual pasti kita beli. Dulu Gojek cuma buat layanan ojek online. Sekarang jadi ekosistem yang sangat besar, mulai dari pesan makanan, antar barang, bersih-bersih rumah, sampai mau pijet aja disediain loh di Gojek. Mulai dari satu bidang, tapi semua anakannya disikat sampai jadi ekosistem sendiri. Google juga sama. Di awal cuman search engine atau mesin pencari, tapi sekarang sudah merambah ke banyak sekali bidang, mulai dari pendidikan, peta, virtual meeting, gadget, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya tujuan mereka bakar duit adalah untuk mendapatkan tempat secepat mungkin di HP kita dan di otak kita, terus kita pakai mereka sehingga mereka bisa jual apapun ke dalam market tersebut. Bahkan startup ini juga banyak yang ngancurin kompetitornya yang udah ada jauh lebih dulu. Contoh, Bluebird itu butuh waktu 30 tahun untuk jadi market domination di Indonesia, dan di umur hampir 50 tahun dia dikalahkan oleh pemain baru yang nggak punya kendaraan sama sekali dan umurnya juga baru 2 tahunan, yaitu Gojek. Jadi mereka itu bakar uang untuk mendapatkan market transportasi Indonesia yang punya nilai ratusan miliar US dollar per tahun. Sama juga dengan saudaranya Tokopedia yang ngincar sektor retail yang sebelumnya dikuasai oleh mall dengan nilai retail sebesar 365 miliar US dollar per tahun. Jadi kalau kita lihat nih, dengan target sebesar itu, kerasa mahal atau murah sih bakal duit? Ya tentu saja jadinya murah banget karena pasar yang bisa diambil besar sekali. Dan begitu mereka berhasil menguasai targetnya, maka balik modal pasti bakal cepet banget. Jadi wajar juga banyak investor yang mau mendanai mereka karena beli saham mereka jauh lebih murah daripada target market yang diincarnya. Sekarang gimana nih dengan teman-teman small business? Perlu tiru strateginya nggak? Atau mau main aman aja karena kalau modalnya masih pas-pasan udah pasti bakal kebakaran di tengah jalan?